Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas materi tentang harga pokok penjualan dan biaya tenaga kerja langsung. Mari kita simak videonya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Livia Nurfadilah, NIM 112310639, kelas MA 23C09. Kita awali dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga beli atau harga perolehan dari yang dijual. Untuk menghitung harga pokok penjualan, komponen penentunya ada 3. Yang pertama ada persediaan barang dagang awal, yang kedua ada pembelian bersih, yang ketiga ada persediaan barang dagang akhir. Dari mana rupiahnya diambil? Persediaan barang dagang awal ini nilai rupiahnya diperoleh dari neraca saldo. Pembelian bersih ini cara menghitungnya adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi penjumlahan retur pembelian dan potongan pembelian. Nilai rupiahnya semuanya diambil dari neraca saldo disesuaikan. Persediaan barang dagang akhir nilai rupiahnya diperoleh dari neraca saldo disesuaikan. Dari 3 komponen yang sudah kita bahas tadi, sekarang bagaimana rumus menghitung HPP? Rumusnya adalah persediaan barang dagang awal, ini adalah komponen yang pertama tadi, kemudian ditambah dengan pembelian bersih, ini komponen yang kedua, hasil penjumlahan ini dinamakan barang tersedia untuk dijual. Kemudian, komponen yang ketiga adalah persediaan barang dagang akhir mengurangi barang tersedia dijual. Hasil pengurangan inilah yang disebut harga pokok penjualan. Rumus HPP ini akan kita jabarkan lagi, yaitu dengan cara menjabarkan rumus menghitung pembelian bersih, sehingga nanti akan mendapatkan rumus secara lengkap untuk menghitung harga pokok penjualan sebagai berikut. Persediaan barang dagang awal. Selanjutnya, kita akan menjabarkan rumus menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih diperoleh dari pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi dengan retur pembelian, ditambah dengan potongan pembelian. Hasil pengurangan ini dinamakan pembelian bersih. Selanjutnya, kita jumlahkan persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih diperoleh barang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, persediaan barang dagang akhir. Barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir diperoleh harga pokok penjualan. Inilah rumus lengkap harga pokok penjualan setelah kita menjabarkan rumus pembelian bersih. Cafe Ngopi Dulu pada bulan Januari 2024 menjual 1000 cangkir kopi. Berikut adalah data biaya yang harus dikeluarkan. Untuk menghitung HPP total, langkah pertama itu ada bahan baku ditambah bahan penolong ditambah biaya overhead. Langkah yang kedua untuk menghitung HPP per unit. HPP per cangkir yang relatif rendah menunjukkan bahwa Cafe Ngopi Dulu cukup efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan kopi. Hal ini dapat membantu kafe untuk meningkatkan profitabilitasnya. Selanjutnya, kita akan membahas biaya tenaga kerja langsung. Let's go! Yang pertama, ada yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu yang terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi, misalkan di pabrik yang membuat baju gitu nih, ya tenaga kerja langsungnya siapa? Ya, tenaga kerja yang berhubungan dengan proses produksi, misalkan tenaga kerja bagian pemotongan bahan, kemudian bagian menjahit, dan sebagainya.
Nah, yang kedua ini adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi. Misalkan, kalau di dalam pabrik itu kan ada supervisor, yang tugasnya hanya mengawasi saja bukan untuk melakukan proses produksi. Sehingga tenaga kerja tidak langsung itu nanti hitungan biayanya kita masukkan ke dalam anggaran biaya overhead pabrik, bukan di anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, harus diingat, jadi harus dibedakan antara tenaga kerja yang sifatnya berhubungan langsung dengan proses produksi dan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kita masuk ke pengertian. Apa sih anggaran biaya tenaga kerja langsung? Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran berisi tentang perkiraan jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Perlu diingat, kata kuncinya adalah biaya. Tidak hanya jumlah kebutuhan tenaga kerja, tapi ada unsur biayanya. Ada tarifnya ya di sini. Nah, biaya kerja langsung itu kita peroleh dari DLH dikalikan dengan tingkat produksi dikalikan dengan tarif. Yang pertama, apa sih itu DLH? Direct Labor Hours. Biasanya kita sebut dengan jam tenaga kerja langsung. Artinya apa? Artinya, lamanya waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit barang jadi. Misalkan tadi kita akan bikin baju. Nah, baju itu dari mulai pemprosesan awal baju dipotong hingga baju itu sampai jadi baju, itu tuh berapa lama waktunya. Nah, itu yang kita sebut dengan DLH. Kita kalikan dengan tingkat produksi. Nah, tingkat produksi ini adalah nilai atau unit produksi yang kita susun sebelumnya di anggaran produksi, dikalikan dengan perkiraan tarif upah atau tenaga kerja langsung. Informasi apa yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung? Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis produk yang akan diproduksi itu apa saja. Kemudian yang kedua, tingkat produksinya berapa, diambil dari anggaran produksi. Kemudian yang ketiga tadi ada DLH, jam TKL yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit barang jadi di masing-masing departemen produksi. Yang keempat, tentu saja kita harus tahu atau memperkirakan tarif upah tenaga kerja langsung. Cafe Ngopi Dulu pada bulan Januari 2024 mempekerjakan 5 orang barista dengan gaji per bulannya itu 2 juta. Total jam kerja barista dalam sebulan adalah 800 jam. Hitunglah BTKL total dan BTKL per cangkir kopi jika kafe tersebut menjual 1000 cangkir kopi pada bulan Januari 2024. Langkah yang pertama, menghitung BTKL total. Langkah yang kedua, menghitung BTKL per jam. Langkah yang ketiga, menghitung BTKL per cangkir kopi. BTKL per cangkir yang cukup tinggi menunjukkan bahwa biaya gaji barista merupakan komponen yang signifikan dalam HPP kopi. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Cafe Ngopi Dulu untuk mencari cara agar dapat mengendalikan BTKL-nya.